Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Julianto atau biasa dipanggil Julian. Saya dari Universitas Teknologi Yogyakarta, Prodi Destinasi Pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tari Reog Ponorogo nih, yang berasal dari Jawa Timur, tepatnya di wilayah Ponorogo sendiri. Nah, tahu nggak sih kalau tarian ini tuh sudah terdaftar di UNESCO sebagai warisan budaya tak benda? Keren banget gak sih? Nah, umumnya tuh tarian reog Ponorogo ini tuh dilakukan secara massal dan memiliki alur cerita. Oh iya, masyarakat Ponorogo sendiri tuh biasanya mementaskan tarian tersebut tuh setiap malam satu suro dan malam bulan purnama. Tetapi seiring perkembangan zaman, jadi tuh tarian ini tuh biasa dilakukan sebagai sambutan atau bentuk penghormatan kepada tamu besar, atau biasa uh, ditampilkan juga di acara-acara pernikahan atau event atau kemerdekaan dan yang lainnya. Kemudian kita lanjut nih ke asal-usul tarian Reog Ponorogo. Di sini tuh ada 5 versi mengenai kisah awal munculnya Reog Ponorogo. Namun, versi asli yang kini dianut adalah kisah seorang raja dari kerajaan Bantarangin, yakni Kelana Suwandana. Nah, cerita Reog Ponorogo berawal dari Raja Kelana Suwandana yang ingin melamar putri kerajaan Kediri yang bernama Dewi Ragil Kuning atau Putri Sanggalangit. Nah, ketika melakukan perjalanan untuk melamar sang putri nih, sang raja tuh dicegah oleh Raja Kediri yang bernama Singabarong. Nah, kehadiran Raja Kediri ini disertai pasukan tentara yang terdiri dari hewan singa dan burung merak. Sementara Raja Kelana berpergian bersama wakilnya nih, Bujanganom, dan pengawal raja yang disebut Warok. Para pengawal raja ini memiliki kekuatan ilmu hitam yang mematikan lawan. Penampilan para warok memakai celana dan baju hitam. Warok membawa senjata cemeti dan pecut. Kedua kubu kemudian saling bertarung nih, mengeluarkan kesaktiannya. Hingga berhari-hari pertarungan pun berlanjut, tetapi tuh tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Nah, akhirnya tuh Raja Kediri dan Bantarangin tuh berdamai karena tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Sedangkan kekuatan mereka tuh terus dikuras. Jadi tuh mereka tuh kayak kecapean juga ya kan. Nah, jadi tuh setelah mereka berdamai, Raja Banterangin kemudian tuh meminang putri dari kerajaan Kediri, yaitu Dewi Ragil Kuning. Nah, perang yang terjadi antara Merak dan Singa melawan Warok ini kemudian menjadi pertunjukan seni yang disebut tarian Reog Ponorogo ini. Nah, jadi itu bisa dikatakan tarian ini tuh merupakan kesenian yang menceritakan perang antara kerajaan Kediri dan kerajaan Bantarangin. Ini untuk versi yang aslinya ya. Jadi itu ada 4 versi yang lainnya. Nah, kemudian kita lanjut nih ke bentuk tariannya. Nah, ada 2 ragam bentuk Reog Ponorogo yang dikenal saat ini, yakni Reog Obyok dan Reog Festival. Nah, Reog Obyok itu yang hidup di pedesaan, sering pentas di pelataran atau jalan tanpa mengikuti pakem tertentu. Biasanya mengisi acara hajatan, bersih desa, hingga pementasan semata untuk menghibur. Jadi itu seperti yang udah saya sebutkan tadi ya. Jadi itu biasanya untuk kayak kemerdekaan atau yang lainnya. Nah, sedangkan Reog Festival biasanya tuh ditampilkan sesuai pakem dalam acara tahunan Festival Reog yang diadakan pemerintah Kota Ponorogo sejak 1997. Wow, sudah lumayan lama banget ya guys. Nah, kemudian untuk selanjutnya nih, ada tokoh dalam tarian Reog Ponorogo. Yang pertama nih ada Jatil. Apa sih itu Jatil? Nah, kalau di pulau-pulau Jawa tuh ada yang namanya jatilan ya. Itu hampir sama ya. Nah, jadi tuh jatil ini tuh merupakan tokoh yang memiliki peran sebagai prajurit berkuda atau biasa jatilan ya. Nah, jatilan seringkali diperankan oleh laki-laki yang mempunyai wajah halus, berparas tampan, atau mirip dengan wanita yang cantik. Nah, gerak tariannya pun lebih cenderung feminim. Tapi nggak jarang sih pemeran jatilan ini tuh dimainkan oleh perempuan, tetapi diriasi seperti laki-laki dengan alasan lebih feminim. Nah, kesan gerak tari yang dipancarkan oleh tokoh jatilan tuh lebih cenderung pada halus, lincah, dan cekatan. Nah, yang kedua itu ada warok.
Nama lain dari warok adalah wewarah yang artinya memberi tuntutan serta perlindungan yang disertai niat suci dan tanpa pamrih. Nah, seseorang tuh bisa menjadi warok karena mampu memberi petunjuk atau pelajaran kepada orang lain tentang hidup yang baik. Nah, tokoh warok ini adalah orang yang sudah sempurna dalam sopan santun, perilaku hidupnya, dan sampai pada pendalaman batin. Warok merupakan karakter atau ciri khas dan jiwa masyarakat Ponorogo yang telah mendarah daging sejak dahulu yang diwariskan oleh nenek moyang kepada generasi penerus agar menjadi pegangan hidup. Nah, keren banget ya guys. Nah, kemudian ada yang ketiga nih, tokoh yang ketiga yaitu Singo Barong. Singo Barong adalah tokoh dan penari berkepala macan dengan hiasan merak dan paling dominan dalam kesenian reok Ponorogo. Nah, seperti ini ya guys. Nah, kemudian bagian-bagian topengnya antara lain tuh kepala harimau yang terlihat ganas terbuat dari kerangka kayu, bambu dan rotan ditutupi dengan kulit macan gembong atau harimau Jawa. Barongan yang digunakan ini memiliki ukuran 2,25 meter dan lebar 2,30 meter dengan berat 50 sampai 60 kg. Kebayang gak sih beratnya? Dan for your informasi nih, untuk pemainnya tuh biasanya menggigit topeng ini dengan gigi. Kuat banget ya. Nah, untuk yang keempat tuh ada Prabu Klono Suwandono. Nah, gambaran seorang raja yang tampan dan sakti mandraguna memiliki sebuah cemeti bernama Raja Klono atau Klono Suwandono dan memiliki pusaka ampuh bernama Pecut Samandiman ya, yang selalu dibawa kemana pun raja berada. Nah, kemudian yang kelima ini ada Bujang Ganong, merupakan tokoh seorang patih muda yang memiliki perangai cerdik, cekatan, berkemauan keras, sakti, dan jenaka. Tetapi selain itu tuh memiliki kemampuan bela diri yang handal. Nah, kemudian kita lanjut untuk makna tarian nih. Nah, kan tadi udah ada 5 tokoh nih ya. Kemudian tuh apa sih makna dari tarian reok Ponorogo ini? Nah, yang pertama tuh ada raja digambarkan sebagai macan yang ditunggangi oleh merak. Sedangkan pasukan Majapahit dilambangkan oleh penari jatil dengan kuda-kudanya. Nah, kemudian selain adanya warok yang ingin melindungi tanpa pamrih, seperti yang sudah disebutkan tadi, ada pula kisah percintaan yang tergambarkan lewat kemunculan sosok Kelana Suwandana dan patihnya, yaitu Bujang Ganong. Nah, kisah percintaan ini pun umum dimainkan bila tari reok Ponorogo ditampilkan dalam acara pernikahan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada properti tari reok Ponorogo. Yang pertama tuh ada dadak merak. Ialah suatu topeng berbentuk kepala singa yang dipakai oleh penari. Pada biasanya tuh terdapat hiasan burung seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal, yaitu di Singo Barong itu memakai properti dadak merak. Nah, kemudian ada jarit, yaitu jarit ini tuh properti kain panjang dengan motif batik bermacam corak. Tapi yang sering digunakan ialah kain motif jarik parang barong. Nah, properti yang satu ini mesti dipakaikan dengan cara yang baik dan telaten. Nah, kemudian yang ketiga ada udeng. Yang keempat ada celana kepanjen. Nah, celana kepanjen itu berwarna hitam sebagai dasarnya, yang biasa dipakai oleh seorang penari reok Ponorogo sendiri. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian ada samir dan bara-bara. Yang keenam ada stagen cinde atau stagen cinde ini tuh biasa disebut cinde merah, yaitu kain sutra merah panjang yang dipakai sebagai selendang pengikat. Nah, kemudian ada epek timang. Saya kurang tahu apa itu epek atau epek. Nah, mungkin yang tahu bisa sebutkan ya gimana sih cara pembacaan yang benar itu. Nah, kemudian yang ke-8 ada sampur, yang ke-9 ada hem, yang ke-10 ada gulonter, yang ke-11 ada kace, yang ke-12 ada serempang, yang ke-13 ada cakep, yang ke-14 ada binggel, dan yang ke-15 ada eblek. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.